Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai metode jigsaw. Nah, metode jigsaw dikembangkan oleh Aronson dan kawan-kawan di Universitas Texas. Metode jigsaw sendiri salah satu bentuk pembelajaran kooperatif di mana siswa individu menjadi pakar tentang subbagian dan mengajarkan subbagian tersebut kepada yang lainnya. Nah, biasanya terdiri dari 4 sampai 6 anggota tiap timnya. Adapun langkah-langkahnya itu pertama, pendidik menyiapkan materi menjadi beberapa sub topik. Kemudian menjelaskan materi tersebut dengan singkat dan membuat kelompok heterogen kelamin dan kemampuan verbal. Nah, contohnya seperti ini. Pendidik itu memberikan kelompok. Kelompok ini dinamakan kelompok asal atau kelompok awal. Nah, setelah itu tiap-tiap anggotanya diberikan materi yang berbeda-beda. Seperti ini materinya, misalkan abu-abu, biru, kuning, dan merah. Nah, kemudian setelah itu mereka membaca secara berulang dan setelah memahami, mereka itu eh, anggota kelompok yang memiliki sub yang sama itu kemudian dikumpulkan bersama dengan anggota kelompok yang lain. Nah, dikelompokkan yang mendapatkan materi yang sama. Nah, ini namanya kelompok ahli. Nah, kelompok ahli ini mendiskusikan serta mencatat poin penting serta berlatih presentasi. Nah, setelah selesai, mereka kembali ke kelompok awal atau asal dan mengajarkan materi yang mereka dapatkan sebelumnya. Dan anggota lainnya itu mendengarkan. Nah, kembali lagi ke kelompok asal. Terus, nah, setelah itu tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi. Nah, tiap tim ahli yang tadi yang mendapatkan subbab yang sama itu mempresentasikan hasil diskusinya. Dan setelah terakhir yaitu guru memberikan evaluasi. Baik, selanjutnya yaitu model pembelajaran Number Head Together. Nah, model ini yaitu adalah jenis pembelajaran yang tergolong ke dalam model kooperatif yang tujuannya dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa dan sebagai salah satu alternatif terhadap struktur kelas tradisional. Nah, dalam metode ini ada 7 fase yang harus dilalui oleh siswa. Yang pertama yaitu adalah fase penomoran. Nah, dalam fase ini siswa diminta untuk menghitung 1 sampai 3. Siswa diminta menghitung 1 sampai 3. Nah, misalnya kelompok 1 setelah berhitung, misalnya kelompok 1 akan dikelompokkan dengan kelompok 1, kelompok 2 akan dikelompokkan dengan nomor 2, dan nomor 3 yaitu akan dikelompokkan menjadi kelompok yang ketiga. Nah, kemudian memasuki ke fase yang kedua yaitu mengajukan sebelum ke fase kedua yaitu ada setelah terbentuk kelompok, di dalam kelompoknya itu dibagi lagi menjadi nomor yang berbeda. Nah, setelah itu kita memasuki ke fase yang kedua, yaitu mengajukan pertanyaan. Nah, di sini guru akan memberikan pertanyaan kepada siswa dan akan dijawab sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian fase yang ketiga yaitu siswa dituntut untuk berpikir bersama dan bertukar pikiran dan menyatukan pendapatnya terkait pendapat yang telah diberikan oleh guru tadi. Kemudian masuk ke fase yang keempat, yaitu menjawab pertanyaan dari guru. Nah, pada fase ini guru akan memilih secara acak terkait dalam satu kelompok itu. Misal, pada kelompok 1 yang akan ditunjuk adalah nomor 3. Nah, jadi yang ditunjuk itu akan menjawab pertanyaan dari gurunya, kemudian
maju dan menerangkan kepada teman-teman yang lainnya. Kemudian masuk ke fase yang kelima, yaitu penilaian dan pemberian tanggapan. Nah, pada fase ini guru akan meminta kepada siswa lain untuk menanggapi jawaban dari siswa yang ditunjuk tadi. Kemudian fase yang keenam yaitu memberikan kesimpulan. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, guru akan menyimpulkan terkait jawaban dari peserta tadi. Yang terakhir yaitu ada fase evaluasi, yaitu guru akan memberikan tes baik secara tertulis maupun lisan agar mengetahui apakah siswa tersebut betul-betul paham atau tidak sama sekali. Jadi fase yang terakhir yaitu fase evaluasi. Sekian, terima kasih.